Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Mas Bin ucapkan selamat pagi dari Stasiun Surabaya Kota. Hari ini tanggal 8 Juni tahun 2023. Mas Bin melakukan perjalanan, ya ini merupakan perjalanan pertama naik kereta lokal di grafik perjalanan terbaru kereta api tahun 2023. Dan ya mungkin seperti yang kalian tahu, sesuai dengan informasi yang beredar bahwa saat ini kereta api Penataran dan Doho sudah tidak bersambung lagi. Dan di perjalanan kali ini Mas Bin akan melakukan perjalanan ngantong lagi dengan versi yang berbeda. Dimana jika sebelumnya, di video sebelumnya atau di trip sebelumnya, Mas Bin melakukan perjalanan ngantong itu tidak melakukan transit di stasiun Blitar, kali ini Mas Bin akan mencoba bagaimana sensasinya transit naik kereta api Doho Penataran di stasiun Blitar. Dan nanti seperti apa kreditnya, simak terus videonya ya. Lanjut. Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? Ya, suasana pagi ini sekitar jam 7 di stasiun Surabaya Kota. Ya, ini bisa teman-teman lihat suasana stasiun bisa dibilang cukup ramai banget. Di sini juga banyak sekali rombongan adik-adik dari Taman Kanak-kanak ya. Ini rombongan edukasi karena biasanya gini nih, berkaitan dengan materi yang diajarkan di Taman Kanak-kanak itu ada materi tentang transportasi. Dan stasiun Surabaya Kota ini teman-teman, ini merupakan salah satu stasiun terminus ya, di mana di stasiun ini sudah relnya itu sudah nggak ada terusan lagi alias rel buntu. Kalau di Jakarta itu ibarat di stasiun Jakarta Kota. Dan layoutnya tuh kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah ruang tunggu ya. Kemudian di sebelah sana itu adalah loketnya. Jadi loketnya memang terbatas ya kayaknya, karena memang yang dilayani di stasiun ini itu hanya keberangkatan kereta api lokal saja dan satu kereta jarak jauh, yaitu kereta api Sri Tanjung. Kemudian yang ada di sebelah sana teman-teman, yang di sebelah sini ini tuh jalur khusus untuk pintu keluar ya. Jadi memang untuk akses pintu keluar dari stasiun Surabaya Kota ini sebenarnya rada unik ya. Jadinya ini bagian pintu masuk, kemudian boardingnya itu ada di sebelah sana ya, yang saya tunjuk itu. Kemudian pintu keluarnya itu ada di sebelah sini gitu. Jadi berdampingan seperti itu ya. Jadi di stasiun Surabaya Kota ini itu merupakan stasiun yang unik ya. Jadi selain keunikan tadi yang sudah saya sebutkan, di stasiun Surabaya Kota ini itu keunikannya adalah dimana bangunan dari stasiun Surabaya Kota ini tuh jadi satu dengan mall, yaitu Mall Indoplaza teman-teman. Terus juga sebenarnya ada bangunan heritage-nya sih stasiun Surabaya Kota ini, yang ada di sebelah, ya kalau di peta agak sebelah selatan dikit ya. Tapi ya itu tadi, sampai sekarang pun masih belum diaktifkan kembali, dan kapannya saya juga nggak tahu ya. Walaupun memang dari kondisi stasiunnya yang awalnya memang tidak cukup memprihatinkan kondisinya oleh Pemkot, kemudian dilakukan pemugaran sehingga sekarang bangunannya sudah menjadi lebih bagus, tapi nggak tahu ya, tidak difungsikan. Nah, yang perlu diperhatikan lagi kalau misalkan teman-teman naik kereta dari stasiun Surabaya Kota atau ketika transit di stasiun Surabaya Kota pada saat naik kereta api Sri Tanjung, untuk posisi toilet pria dan toilet wanitanya ini mencar ya. Jadi yang harus teman-teman tahu di sini itu bagian loket, kemudian teman-teman harus lihat di sebelah sini ya. Toilet prianya itu di sebelah sini. Sedangkan kalau misalkan teman-teman bagi para wanita itu toiletnya itu berpencar di sebelahnya kantin sebelah sana ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan banget
Jadi ya itu tadi seperti apa yang saya katakan tadi, layoutnya stasiun Surabaya Pasar Turi itu benar-benar Surabaya Pasar Turi, layoutnya stasiun Surabaya Kota ini benar-benar unik banget ya. Jadi udah ruang tunggunya jadi satu sama pintu keluar, terus juga toiletnya mencar seperti itu. Nah, di perjalanan kali ini teman-teman ada yang unik ya. Jadi jika sebelumnya atau di video sebelumnya itu adalah penulisan tiketnya adalah KA Doho Penataran atau Penataran Doho ya, karena terakhir saya naik kereta api Penataran Doho dengan nomor KA kalau nggak salah 369 ya di saat itu. Tapi pada sejak 1 Juni 2023 atau KPK baru itu penulisannya di sini menjadi CL Doho dan CL Penataran. Jadi artinya di sini memang secara sistemnya sistem tiketingnya adalah satu tiket ya. Jadi kalau dari Surabaya Kota ke Surabaya Kota lagi, cuman nanti secara eksekusi di lapangannya itu ini mengartikan kita naik Doho dulu sampai ke Blitar, kemudian di Blitar nanti harus berpindah kereta dengan kereta api komuter lain Penataran, kemudian tapi secara kursinya ini tetap tempat duduknya ya. Jadi di sini Eko 6, hari ini saya duduk di kereta ekonomi 6 nomor seat 20D. Jadi walaupun satu tiket tapi tetap kita harus transit ya teman-teman. Ya oke teman-teman, tadi berhubung sudah selesai melakukan boarding dan kereta api Doho-nya sudah tersedia di jalur 1 dan ini waktunya udah mepet, kita langsung aja yuk masuk ke dalam kereta. Kita lanjutkan lagi perjalanannya. Ya oke teman-teman, baru saja kurang lebih pada pukul 7 lewat sekitar 7:47 menit atau lambat 7 menit dari jadwal yang seharusnya, kereta api komuter lain Doho berangkat meninggalkan stasiun Surabaya Kota ya. Jadi ini tadi itu karena memang datangnya juga udah telat, siapnya juga udah telat, akhirnya terjadi keterlambatan dan saya juga nggak sempat review jadinya ya, cuman hanya ngambil beberapa footage aja dan langsung sat-sat langsung berangkat. Dan ya di stasiun Surabaya Kota ini kalau teman-teman bisa lihat ya, jadi di stasiun Surabaya Kota ini merupakan titik tempat berparkirnya kereta-kereta yang sudah selesai melakukan dinasan ya. Beberapa kereta yang parkir di sini itu seperti kereta api Turangga ya, walaupun cuma bentar yang karena memang berholingan dengan kereta api Argo Wilis, kemudian kereta api Bima dengan kereta api Argo Semeru ya, jadinya menjadi tempat beberapa parkir untuk beberapa kereta walaupun nggak lama. Kemudian di stasiun Surabaya Kota ini kalau teman-teman tadi lihat, ini merupakan stasiun percabangan juga. Jadi kalau sebelum masuk ke wilayah stasiun Surabaya Kotanya atau emplasemennya itu ada di kalau kalian lihat sebelah kiri itu ternyata ada sebuah shortcut menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan sebentar lagi kereta api komuter lain Doho akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Dan biasanya dari stasiun Surabaya Gubeng ini akan banyak sekali penumpang yang naik teman-teman, sehingga nanti suasana kabin akan menjadi lebih aman. Ya oke, pemberhentian pertama adalah stasiun Surabaya Gubeng. Dan biasanya di sini memang pemberhentiannya cuma sebentar aja, 2 menit, karena memang untuk aktivitas naik penumpang aja. Dan di sana ada rangkaian kereta api Brawijaya Arjuna Express menggunakan rangkaian kereta api Brawijaya yang dari Malang ke Surabaya. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Ya, oke teman-teman, tadi kurang lebih sekitar ya pukul nggak tahu ya, nggak nyatet waktunya tadi. Kereta api komuter lain Doho meninggalkan stasiun Surabaya Gubeng. Dan ya di perjalanan kali ini saya nggak sendiri dan akan melakukan perjalanan rame-rame ya dari Surabaya ke Surabaya lagi. Dan siapa aja member perjalanan kali ini? Member pertama ini Mas Aldian ya. Kita terakhir ketemu naik apa Mas? Terakhir Singasari ya? Iya, kalau nggak salah waktu itu naik Singasari ya terakhir ya. Kita udah lama banget. Dari Pasar Senen 17 Agustus waktu itu ya. Tahun lalu berarti? Iya, tahun lalu, hampir setahun ya. Kemudian yang kedua ada Mas Boim.
Mas nggak endorse kan ya? Jadi kemarin di video sebelumnya juga sama Mas Boim juga ya, kita naik penataran doh, bukan doh penataran. Apa namanya, waktu itu bareng sama Mas Novan ya Mas ya. Ya habis ini Mas Novan naik dari Kirian. Yang ketiga ada Mas Bobby ya. Kenapa? Ya persiapan ya Mas ya, karena perjalanan jauh ya. Kita terakhir ketemu naik apa? Pasuruan ya? Oh Tawangalun ya waktu itu ya. Lama banget ini. Sama satu lagi Mas Krisna. Waktu itu kita ketemu terakhir apa ya? Doho ya, sama Mas Adi Jasa ya waktu itu ya. Ya jadi ini oh iya terakhir ngantong ya nggak salah ya. Oh iya ngantong juga. Jadi ini member-membernya kita sementara ini berempat dan katanya nanti ada nambah lagi ya Mas ya. Oke, nambah 2 orang lagi. Stasiun Wonokromo menjadi stasiun transit kedua semenjak diberangkatkan dari stasiun Surabaya Kota. Stasiun ini mengakomodir penumpang yang bermukim di wilayah Surabaya bagian selatan. Selain itu, stasiun ini juga menjadi akses terdekat menuju wisata kebun binatang Surabaya. Di sisi selatan stasiun Wonokromo ini terdapat percabangan jalur yang mana kalau teman-teman lihat ada jalur yang berpisah. Jalur itu merupakan jalur menuju ke arah Blitar melalui Malang atau ke Jember hingga Banyuwangi, dan jalur yang dilalui KA Komuter Lain Doho ini merupakan jalur yang menuju ke arah Mojokerto hingga Kertosono. Ya, oke teman-teman, kalau gitu kita waktunya review ya, mumpung keretanya belum rame. Jadi kalau pas lagi sepi ini biar enak. Jadi kali ini kita berada di kereta ekonomi 6 dengan nomor sarana seri K309326 depo kereta SDT atau Sido Topo. Nah, kemudian untuk fasilitasnya adalah untuk susunan kursinya itu 32, 3 kiri 2 kanan atau sebaliknya dengan konfigurasi ABC, disela-selai oleh jalan kemudian baris DE. Untuk fasilitasnya yang pertama adalah kursinya yang cukup tegak. Kemudian di sini untuk jarak antar kursinya itu ya akhirnya kita menjadi adu dengkul, dan kalau misalkan mau selonjoran harus permisi dulu dengan penumpang yang ada di depan seperti ini. Kemudian fasilitasnya ya kalau misalkan kayak kakinya Mas Bobi sama Mas Boim gini, kalau panjang-panjang gini agak susah ya. Ini 188, saya 175. 174 ya. Ini aja akhirnya kan cukup susah seperti ini dan sangat tegak seperti ini ya. Gimana Mas, nyaman? Oh, nyaman ya, dumano. Astagfirullah mulutnya Mas ya. Oke. Dan untuk fasilitas berikutnya adalah kita di sini disediakan rak bagasi, kemudian pendingin udara seperti yang ada di rumah berupa AC split, kemudian ada jendelanya ya, kebetulan ini adalah jendela darurat ya, jadi bisa enak banget untuk menikmati pemandangan karena bening. Kemudian ada meja kecil untuk meletakkan gelas ataupun botol, sudah ada contohnya itu botolnya. Kemudian di sini ada colokan 2 buah dan satu lagi ada gantungan. Cuman kalau untuk masalah tirainya di sini pada kereta lokal tidak disediakan fasilitas tirai, namun untuk kereta api jarak jauh disediakan fasilitas tirai. Ya kurang lebih seperti inilah fasilitas yang ada di kereta ekonomi 106 ya Mas Kris ya. Mencatatkan pada pukul 8:13 perjalanan kereta api Doho yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Sepanjang. Ya sebenarnya kalau secara rumah sih, rumah saya lebih dekat sama Sepanjang ya. Dan ya bisa teman-teman lihat di stasiun Sepanjang ini sedang terjadi pengembangan area stasiun ya. Jadi yang awalnya Sepanjang itu gedungnya itu kecil banget, sekarang akhirnya dikembangkan lagi menjadi bangunan stasiun yang lebih besar dan megah. Ya kayaknya kereta api Doho akan langsung diberangkatkan kembali dari stasiun Sepanjang. Teman-teman, tadi kita barusan meninggalkan stasiun Sepanjang dan ya yang aku kira di perjalanan kali ini tuh gak bakal ada kru Reska yang berkeliling untuk menjajakan makanan. Ternyata ada coy. Tadi aku sempat beli nasi pecel ya. Nasi pecel ini harganya 15.000. Tadi saya lihat juga ada nasi kotaan itu, terus juga ada nasi uduk juga harganya 15.000. Dan ya ini lumayan lah buat teman-teman kalau misalkan naik Doho jam segini tuh, kalau misalkan belum sarapan ya. Oke teman-teman, ini isinya tadi dari
nasi pecel yang saya beli dengan harga 15.000. Kalau dilihat dari isinya 15.000, ini isinya lumayan banyak ya. Sayurnya pun juga lumayan komplit. Nah, ya. Terus juga ini ada timunnya, ada tempenya, ada ayamnya, peyenya pun juga lumayan banyak. Nah sekarang kita coba dari bumbunya. Dari bumbunya sama sayurnya ya. Bismillah sih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Pedasnya pas, manisnya juga pas, mantep. Ini recommended banget 15.000 dapat kayak gini. Iki bumbunya pada kayak pecel Kertosono ya. Iya kayaknya ini pecel Kertosono ya. Nah, rasanya enak loh, enak banget loh. Pas. Coba peyenya ya. Crunchy banget. Gurih banget. Terus juga ya maklum sih harga 15.000, ayamnya segini rek. Jadi ya ini menurut saya masih worth it lah ya. Namanya juga 15.000 tapi rasanya enak loh. Bismillahirrahmanirrahim. Kok udah enak. Direk. Enak ya iki kok full bekret terus ya. Pakai sing enggak bekret tenan iki ya. Ini mantep banget. Dan kalau misalkan kalian naik kereta yang jam segini, mending dicoba aja. Mari sarapan. Oh iya teman-teman, untuk suasana kereta ekonomi 6 di kereta komuter lain Doho ini ya bisa dibilang terpantau lebih lengang ya. Karena juga mengingat hari ini adalah hari weekday, hari Kamis, dan ya tadi sempat saya mengukur kecepatan yang ada yang melaju di kereta ini itu di angka sekitar 80 menuju ke 90, yang mengartikan bahwa trainmark yang digunakan oleh kereta ini itu hanya sebatas trainmark ya teman-teman. Jadi nggak bisa dikebetin kencang, mentoknya cuma di 90 saja. Untuk suasana kereta ekonomi 6 kali ini itu bisa dibilang sepi ya. Dan untuk trek dari sepanjang Surabaya menuju ke Mojokerto ini masih dalam tahap pembangunan dan memang secara operasionalnya itu masih dalam bentuk single track. Selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi perjalanan kereta api komuter Lento akan segera datang dan tiba di stasiun Krian. Nah, jadi untuk lintas dari Surabaya ke Mojokerto ini hanya single track, dan nanti dari stasiun Mojokerto menuju ke stasiun Kertosono nanti akan menjadi double. Ya oke, kurang lebih pada pukul 8 lewat 28 menit perjalanan kereta api komuter lain Doho yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Krian. Ya, stasiun Krian tadi ini dapat informasi dari kondekturnya bahwa kita akan berhenti selama 12 menit. Di stasiun Krian ini kereta api Doho yang saya naiki bersilang dengan kereta api Jenggala yang melayani relasi dari Surabaya ke Mojokerto, kemudian dari Mojokerto ke Sidoarjo. Jadi urutannya agak unik ya teman-teman, kereta api Jenggala. Keretanya ada di sebelah sana. Dan kabarnya di sini kereta api Doho yang saya naiki akan disusul kereta api Argo Wilis. Ya, namanya juga kereta lokal ya, akhirnya harus ngalah dengan kereta-kereta berkelas. Kita tunggu momennya yuk. Kereta api Argo Wilis. Persiapan melintas langsung kecepatan tinggi. Menyusul kereta api Nah, ini mumpung lagi berhenti di stasiun Krian ya, jadi waktunya review toilet aja. Jadi toiletnya ada dua sisi, ada di sebelah sini dan di sebelah sana. Kita review toiletnya sebelah sini. Ya, oke. Kita kunci dulu. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah penampakan dari kamar kecil ya di kereta ekonomi 6 kereta komuter lain Doho. Jadi fasilitasnya yang pertama ada cermin, kemudian ada tisu, ada sabun, ada wastafel. Coba airnya kita tes dulu. Airnya jalan, kemudian ini ada penyemprot airnya juga jalan, kemudian klosetnya kloset duduk ya. Ini kok ada yang bikin ini ya. Terus juga di sini ada tempat sampah, ada handrailnya, dan di sini ada pewanginya. Kemudian ini cantolannya mana ya? Ya, nggak ada cantolan.
ya sangat disayangkan sih, tapi semoga dikasih cantolan ya ke depannya. Mantap. Ya, oke teman-teman, pada pukul 9:15 perjalanan kereta api Doho baru saja transit ya. Kita baru saja berangkat dari stasiun Mojokerto. Ya, stasiun yang modelnya menurut saya itu kayak terminal ya, walaupun memang peronnya sudah bisa mengakomodir kereta dengan rangkaian panjang, tapi kayak bentuknya kok kayak terminal ya jadinya ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini udah bener-bener cukup untuk mengakomodir penumpang kalau misalkan ada rangkaian panjang seperti kereta api Jayakarta. Kita lanjutkan lagi yuk. Oke teman-teman, selepas meninggalkan stasiun Mojokerto, untuk treknya yang tadi awalnya sepanjang Surabaya Mojokerto itu merupakan lintas single track atau jalur tunggal, selepas stasiun Mojokerto sudah berubah menjadi jalur ganda. Sebenarnya jalur gandanya ini dari Mojokerto bahkan sampai ke Kroya, kemudian dari Kroya itu masih berlanjut lagi menuju ke Purwokerto, Cirebon, kemudian sampai ke Jakarta. Jadi untuk jalur gandanya ini udah bener-bener panjang banget ya, nggak hanya per petak gitu ya. Semoga untuk perkembangan proyek jalur ganda antara Mojokerto bahkan sampai ke Surabaya bisa semakin dipercepat untuk menunjang kelancaran perjalanan kereta api. Pada pukul 9:48 perjalanan kereta api Doho, kereta komuter lain Doho telah tiba di stasiun Jombang, dan tadi kita baru saja menyaksikan prosesi pemberangkatan kereta api Sancaka dari stasiun Yogyakarta menuju tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Dan ya, tadi informasi dari pihak stasiun bahwa kereta komuter lain Doho ini akan diberangkatkan kembali pada pukul 10:06. Dan ya di sini kita double kill ya. Yang pertama tadi ketemu sama Sancaka, dan yang kedua kita akan disusul kereta api Argo Semeru yang baru saja beroperasi kemarin tanggal 1 dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Kita tunggu Argo Semerunya dulu yuk.
Ya oke teman-teman, pada pukul 10 lewat 30 menit kereta api komuter lain Dowo saat ini telah tiba di stasiun Kertosono. Dan seperti biasa, adatnya kereta Dowo di sini mengalami proses pengubahan arah lokomotif ya. Jadi yang awalnya tadi pada saat berangkat di stasiun Surabaya Kota itu awalnya ekonomi 6 itu bagian belakang, di stasiun Kertosono ini posisi lokomotifnya akan diubah berbalik arah, kemudian melanjutkan perjalanan kembali menuju ke arah Blitar, dan ekonomi 6 yang awalnya tadi di deretan belakang akan menjadi di deretan depan. Nah, akan ada kereta api Ranggajati yang akan masuk ke stasiun Kertosono. Kita dokumentasikan dulu yuk. Selamat siang, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh pelanggan kereta api Kartanegara. Perjalanan Anda saat ini telah tiba di stasiun Kertosono. Ya oke teman-teman, kurang lebih pada pukul 11 tepat kereta api komuter lain Dowo meninggalkan stasiun Kertosono. Tadi selepas kita melakukan pengubahan arah perjalanan ya, dengan proses pembalikan arah lokomotif, kemudian juga tadi sempat ada momen bertemu dengan beberapa kereta, dan akhirnya kita sudah berbelok ke arah jalur kantong ya. Jadi mulai dari Kertosono kemudian kita berbelok ke kanan, kemudian mengarah ke Kediri, Blitar ya. Kalau kereta ini nanti sampai Blitar, dan kita akan berlanjut lagi dengan berganti kereta ini yang bakal kita nantiin ya, bagaimana prosesi transitnya dan seriwah apa nanti di stasiun Blitarnya. Kurang lebih dari Kertosono sampai Blitar berapa jam? 2 jam kurang. Iya, kurang lebih sekitar 2 jam lagi untuk sampai ke stasiun Blitar, dan sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Purwasri ya, Purwasri di Kabupaten Kediri. Jadi mulai KPK 2023 ini Oh iya, di Purwasri sama Ngujang 2 jadi ada 2 stasiun baru untuk perjalanan kereta komuter lain Dowo ini, yaitu untuk stasiun Purwasri dan stasiun Ngujang. Nah, yang awalnya dulu nggak berhenti, sekarang per 1 Juni 2023 itu sudah kembali melayani aktivitas naik turun penumpang. Ya oke teman-teman, kurang lebih pukul 11 lewat 32 menit perjalanan kereta komuter lain Dowo yang saya naiki ini telah tiba di stasiun Kediri. Dan ya di samping saya ini adalah kereta komuter lain Dowo juga yang dari Blitar dengan tujuan Surabaya. Entah di sini apakah selain bersilang dengan Dowo ini apakah bakal bersilang sama kereta lain? Ya kayaknya enggak deh. Oke, kita lanjutkan dulu perjalanannya. Ngadi-ngadi luwe. Kaiso arep lurus. Pada pukul 11.46 tiba di stasiun Kediri.
Oke teman-teman, kurang lebih mencatatkan pada pukul 11:46 perjalanan komuter lain Doho yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Ngadiluwe, ya sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri sisi selatan ya. Dan diinformasikan tadi oleh kondektur, kereta komuter lain Doho ini berhenti di stasiun Ngadiluwe selama 12 menit untuk bersilang dengan sebuah kereta. Kalau dilihat dari jamnya sekarang kayaknya ini bersilang sama kereta api Matarmaja dari Malang tujuan Jakarta Pasar Senen. Kita dokumentasikan yuk. Ya oke teman-teman, sekarang menunjukkan pukul 13:06 dan ya kayaknya selepas stasiun Rejotangan ya tadi sempat tertidur kawan-kawan, udah baru berangkat Rejotangan. Dan sebentar lagi kereta api komuter lain Doho akan tiba di stasiun Blitar. Dan ya ini adalah waktu yang saya nanti-nanti ya, karena sebentar lagi kereta komuter lain Doho akan tiba di stasiun Blitar. Dan itu artinya walaupun kita masih satu tiket CL komuter lain Penataran dan komuter lain Doho dan komuter lain Penataran, kita akan transit atau berganti kereta. Dan kabarnya adalah di sini hanya penumpang dan lokonya saja yang berpindah, sedangkan rangkaiannya akan kembali. Kayaknya menarik nih dan ya kita coba lihat dulu kondisi suasana di stasiun Blitar ketika terjadi proses perpindahan penumpang dari Doho ke Penataran. Sepadat apa ya? Ya, oke, kita lihat-lihat dulu yuk. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi perjalanan kereta api komuter lain Doho akan segera datang dan tiba di stasiun Blitar. Bagi kami informasikan, bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Blitar, pintu keluar sebelah kiri arah kedatangan kereta api. Dan bagi Anda yang akan melanjutkan perjalanan ke tujuan Malang, Bangil, Sidoarjo, Wonokromo, harap turun di sebelah kanan arah kedatangan kereta. Sekali lagi, bagi Anda yang turun di stasiun Blitar, pintu keluar sebelah kiri arah kedatangan kereta api. Dan bagi Anda yang akan melanjutkan perjalanan tujuan Malang, Bangil, Sidoarjo, Waru, Wonokromo, untuk turun di sebelah kanan arah kedatangan kereta. Transit ya mas ya? Iya mas. Iya mas. Iya transit yang mau ke Malang. Ya transit penumpangnya pindah semua belok ke kanan. Nah oke teman, kita turun untuk berganti. Yuk turun yuk, kita harus berganti kereta. Nah ternyata oke nih, aku agak bingung nih, Mas Bin agak bingung nih. Ini kereta komuter lain Penatarannya sudah ada di jalur 2 dan ekonomi 6-nya itu ternyata tetap berada di depan, tidak mengalami perubahan teman-teman. Dan ya kita masuk dulu aja deh. Ekonomi 6 kursiku tadi nomor 20D, nomor 20D 2120. Oke deh. Dan ya mungkin sesuai apa yang saya sampaikan tadi sebelumnya,
lokomotif yang digunakan berdinas pada saat kita naik komuter lain Doho dilangsir ya, dipindah, kemudian akan melanjutkan perjalanannya lagi menyambung dengan kereta komuter lain Penataran yang ada di jalur 2 ini. Aku kira itu ekonomi 6-nya bakal di belakang sana loh, tapi ya balik mana berarti ya, balik lagi di sini ekonomi 6-nya di depan. Ya sudahlah, kita nikmati sistem yang menurut saya cukup membagongkan ini ya. Melakukan proses perpindahan kereta ya, yang awalnya dari komuter lain Doho kemudian berpindah ke komuter lain Penataran. Ya tadi saya juga nanya petugasnya, tadi kereta komuter lain Penatarannya akan diberangkatkan 13.40, sekarang itu masih 13.19 ya. Dan menurutku itu untuk proses transit seperti ini kok ribet banget sih. Oh ya nggak langsung satu loop gitu aja loh, satu kali muter kayak biasanya gitu loh kan. Malah apa ya, dari sisi operasional keretanya menurut saya juga ribet, dari sisi penumpangnya pun juga makin ribet gitu loh, nggak simple gitu loh. Kenapa semasa bisa simple harus jadi ribet ya, tapi nggak tahu lagi lah, semoga nanti ini sistemnya dibenahi lagi ya. Ya, pada pukul 13:35 kereta komuter lain Doho yang tadi mengantarkan saya dari Surabaya menuju ke Blitar lewat Kertosono diberangkatkan. Dan ya begitulah. Padahal ini keretanya enak loh, tadi itu AC-nya itu adem banget loh. Pada pukul 13:40 kereta komuter lain Penataran ya, baru diberangkatkan dari stasiun Blitar. Ya tadi saya merasakan suasana transit pada saat di stasiun Blitar ini tadi memang sudah diarahkan dengan tepat ya. Jadi penumpang yang akan melanjutkan perjalanan dari komuter lain Doho kemudian menuju ke komuter lain Penataran itu sudah diarahkan harus keluar ke pintu sebelah kanan. Kalau untuk langsung keluar itu pintu ke sebelah kiri ya. Jadi memang pengarahan penumpangnya itu sudah terarah gitu loh. Tapi apa ya, kalau menurut saya yang memang sudah bolak-balik ngantong dari Surabaya ke Surabaya lagi itu kayak menurut saya kok malah jadi ribet ya. Bagi penumpangnya itu juga harus berpindah kereta, kemudian dari sisi operasionalnya pun juga harus langsir lokomotif juga, dan menurut saya itu ya ribet sih gitu loh. Yang nggak habis pikir ini kebijakannya macam apa sih gitu loh, sebenarnya esensi dari diberlakukannya sistem transit ini apa ya gitu loh, yang menjadi yang saya masih nggak habis pikirnya itu di situ. Ya mungkin kalau seperti sistem komuter lain yang ada di Jabodetabek mungkin masih bisa ya menggunakan sistem ini, tapi menurut saya kalau sistem ini diberlakukan di komuter lain seperti Doho seperti ini ya menurut saya nggak bisa sih, agak susah ya. Kalau mungkin di Surabaya mungkin masih bisa, karena memang Surabaya itu dari sisi lintasnya itu mencar-mencar, ada yang ke Blitar, ada yang ke Malang, ada yang ke Pasuruan, ada yang ke Indro, ada yang ke Cepu, dan ada yang ke Bojonegoro. Mungkin itu bisa digunakan sebagai uji coba sistem transit ya kalau di Surabaya. Tapi kalau untuk di Doho dan Penataran ini menurut saya kayak kurang aja gitu. Kira-kira gimana menurut kalian? Dan ya perjalanan dari Blitar ke Surabaya lewat Malang kurang lebih sekitar 5 jam ya. Dan kesannya ini lebih lama, mungkin kayaknya kita akan banyak sekali mengalah dengan beberapa kereta jarak jauh, mengingat kalau sudah sore hari itu sudah jam-jamnya kereta jarak jauh itu berangkat dari stasiun Malang seperti kereta api Gajayana, kereta api Brawijaya, dan kereta api Malabar. Kita nikmati aja di perjalanannya.
diberangkatkan pada pukul 14:59 perjalanan kereta api komuter lain Penataran yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Sumber Pucung. Ya, secara wilayah stasiun Sumber Pucung ini sudah masuk ke wilayah Kabupaten Malang sisi selatan ya teman-teman. Dan kali ini kereta komuter lain Penataran tengah masuk sepur belok untuk melakukan proses persilangan dengan sesama kereta komuter lain Penataran. Jadi ini akan bersilang dengan Penataran yang mengarah ke stasiun Blitar. Panas. Ya, oke teman-teman, kurang lebih pada pukul 15:15 perjalanan kereta api komuter lain Penataran saat ini telah tiba di stasiun Kepanjen yang merupakan ibu kota atau pusat dari Kabupaten Malang. Dan saat ini kereta api komuter lain Penataran masuk di jalur 2 sepur belok yang menandakan artinya kereta komuter lain Penataran ini akan bersilang dengan sebuah kereta. Tapi kalau dilihat dari jadwalnya kayaknya bakal silang sampai Gajayana deh. Kita rekam dulu yuk momennya. Berapa saya apa bukan? 48 mas. 48 iya lah. Di stasiun Malang. Hari kan jangan coba. Loh, 15:54 terlambat 2 menit dari jadwal. Ramai sini. Kenapa mas? Nama aja. Saya ingat sini. Dulu terus sama gak lewat beda. Dari kalau pangan pangan nongko agak tuh nanti penyeberangan bawah tanahnya gas. Oke teman-teman, pukul 15:54 perjalanan kereta komuter lain Penataran saat ini telah tiba di stasiun Malang. Ya, Penataran sore itu dulu sebelumnya berangkat sampai tibanya di Malang itu sekitar jam 5:30-6 sore, tapi sekarang malah maju 1 jam, sekitar 1 jam, hampir 1 jam setengah. Dan seperti biasa yang naik dari Malang dan turun di Malang itu pun juga cukup banyak penumpangnya. Ya kurang lebih kayaknya kereta Penataran di sini berhentinya mungkin sekitar 5-10 menit aja dan akan diberangkatkan kembali menuju stasiun Surabaya. Mas balik ya? Ini awalnya mau sampai Surabaya, akhirnya langsung balik Tawangalun. Iya, saya tahu Tawangalun kok pas langsung balik. Oke deh, ya wis gitu, hati-hati ya. Ini Mas langsung balik. Ya karena kuliah di Malang akhirnya stop sampai sini. Hati-hati, lanjut sampai Surabaya, Moim. Dadah. Yuk hati-hati. Hati-hati ya. Ya, oke teman-teman, pada pukul 16.00 ya. Perjalanan kereta api Penataran baru saja diberangkatkan dari stasiun Malang dan
Ya, kalau saya berangkat dari Malang itu rasanya sedikit nostalgia zaman kuliah dulu ya. Aduh, bongeng mulu. Dan ya, perjalanan ke Surabaya kurang lebih sekitar 2 jam lagi, 2 jam setengah ya kalau naik penataran ya. 2 jam setengah lagi dan ya ini lebih enak sih jamnya. Jadi sorenya masih sore dan nggak sampai kayak dulu kan berangkatnya kan maghrib dari Malang itu. Jadi menurut saya kalau misalkan jadwalnya sekarang ini lebih menyenangkan aja. Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi perjalanannya karena ya nggak tahu lah ya, karena saya juga baru pertama kali ini ngantung dan nggak tahu jadwalnya seperti apa. Jadi kita nikmati aja dulu. Betul Mas Wahyu? Kantong di KPK 2023. Iya, edisi kantong KPK 2023. Trip pertama. Oke teman-teman, pada pukul 16:27 kereta komuter lain Penataran saat ini telah tiba di stasiun Lawang, di mana fun fact-nya dari stasiun ini adalah merupakan stasiun tertinggi yang ada di wilayah kerja daerah operasi 8 Surabaya. Ya, bisa dibilang ini Cipendeinya daerah operasi 8 ya. Dan bisa teman-teman lihat tadi penumpang yang naik dari stasiun Lawang ini cukup banyak ya, dan ya yang sebenarnya keos-keosnya itu adalah penumpang di lintas Malang ke Surabaya. Kalau sepanjang tadi dari Surabaya ke Blitar lewat Kertosono kayaknya nggak keos-keos banget sih. Dan jadwal berhenti di stasiun Lawang ini kurang lebih berapa menit Mas Bima? Kurang lebih 10 menit ya. Nggak sampai 3 menit. Ya, kurang lebih sekitar 3 menit. Ini masuk lambat. Ya, walaupun memang di Lawang itu biasanya ada pemeriksaan sistem pengereman. Oh, tapi sekarang sudah nggak ada ya? Oh, ternyata sudah nggak ada. Udah nggak jadi kayak Cipendei lagi ya jadinya ya. Kita lanjutkan lagi. Pada pukul 16:42 perjalanan komuter lain Penataran yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Sengon. Ya, merupakan salah satu stasiun yang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan sisi selatan dan merupakan ya bisa dibilang batas antara stasiun yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan dengan di Kabupaten Malang. Jadi habis Malang yang di stasiun Lawang tadi itu langsung Sengon ini sudah masuk wilayah Kabupaten Pasuruan. Hati-hati kereta ya Mas? Oh iya, petugasnya sikap ya. Jadi di stasiun Sengon ini kita akan bersilang dengan kereta ketel atau kereta angkutan BBM dan berhenti kurang lebih sekitar 10 atau 11 menit. Suasana di stasiun Sengon, jadi stasiun Sengon ini modelnya itu dia berupa tikungan ya teman-teman. Jadi ini menikung seperti ini ya. Kemudian ini jalannya nanjak ke sana, itu sinyalnya sudah mengacung mengangkat. Kemudian di sana itu adalah tol Trans Jawa, bukan tol Trans Jawa ya, tol cabangnya Trans Jawa lintas Surabaya Malang. Jadi ini sebenarnya pemandangannya itu bagus banget ya, seperti itu. Jadi memang masih bisa memungkinkan untuk aktivitas silang di sini, karena mengingat juga untuk kapasitas kereta Penataran ini panjangnya kan 7 kereta, jadi masih bisa mumpuni untuk melakukan aktivitas silang. Dan kalau misalkan bersilang dengan kereta BBM ini memang kereta BBM-nya nggak bisa ngalah teman-teman, karena muatan yang dibawa itu cukup banyak dan bisa dibilang lebih panjang dari kereta Penataran ini.
akan tiba di stasiun Bangil. Pintu keluar terletak di sebelah kanan sesuai arah perjalanan kereta api. Ya. Oke teman-teman, kurang lebih pada pukul 17. Berapa tadi Mas? 15. Ya, 17.15 kereta komuter Penantara tiba di stasiun Bangil. Ya, kayaknya langsung diberangkatkan. Kita lanjutkan lagi yuk. Mencatatkan waktu pada pukul 18:03 kereta komuter lain Penataran saat ini telah tiba di stasiun Bedangan, dan di sini akan bersilang dengan kereta komuter lain Penataran juga yang mengakhiri perjalanan di stasiun Blitar. Ya, kita dokumentasikan dulu yuk. Teman-teman, kali ini dari perjalanan kantong yang dilakukan dengan pola transit semenjak per 1 Juni 2023 dapat disimpulkan bahwa ketika kita melakukan perjalanan kantong ini di stasiun Blitar, kita harus melakukan prosesi transit ya. Kemudian untuk pembelian tiket memang bisa dijadikan satu tiket. Jadi kalau misalkan dari Surabaya ke Surabaya lagi, teman-teman tetap bisa membeli satu tiket, namun secara eksekusi di lapangan kita harus tetap melakukan prosesi transit di stasiun Blitar, jadi berpindah kereta. Kemudian pada perjalanan kereta Dowo memang yang awalnya dari Surabaya ke Blitar itu hanya tersedia 4 jadwal, per 1 Juni 2023 sudah menyediakan 5 jadwal, sehingga dapat disimpulkan terjadi penambahan 1 jadwal perjalanan dari Surabaya maupun dari Blitar. Namun untuk perjalanan dari Surabaya ke Blitar lewat Malang hanya menyediakan 4 jadwal saja. Kemudian untuk evaluasi ya, apa yang saya alami pada perjalanan kantong kali ini, dari sisi kemudahan transit petugas sudah mengarahkan dengan cukup baik, di mana ketika setibanya di stasiun Blitar penumpang langsung diarahkan untuk keluar ke arah kanan bagi penumpang yang melanjutkan perjalanan dari stasiun Blitar mengarah ke Malang hingga ke Surabaya. Kemudian untuk masalah kepadatan penumpang bisa diatasi, di mana terjadi pemisahan pada saat di kereta untuk penumpang yang mengakhiri perjalanan di stasiun Blitar turun dari kereta berbelok ke arah kiri, dan yang melanjutkan berbelok ke arah kanan. Selanjutnya untuk kepadatan penumpang selama perjalanan selepas dari stasiun Blitar terjadi di beberapa stasiun seperti di stasiun Malang, kemudian sempat juga di stasiun Grinding, dan juga di stasiun Singosari, Lawang juga. Dan ya, untuk itu juga yang ngeluh pada perjalanan kali ini itu hanyalah lokomotifnya dan penumpangnya, sehingga untuk rangkaiannya tidak terjadi ngeluh juga ya, karena rangkaiannya akan kembali lagi. Dan untuk perjalanan ini menurut saya tidak begitu recommended ya untuk teman-teman yang memang niatnya untuk ngantong, tapi buat teman-teman relvan ini juga cukup direkomendasikan buat kalian yang ingin berlama-lama di kereta dan mencari pengalaman baru. Oke, kalau gitu sekian dulu dari perjalanan Mas Pin kali ini.
kantong dari Surabaya ke Surabaya lagi dengan pola yang baru. Don't forget to like, share, comment, and subscribe, and see you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Surabaya. Sudah Mas. Ya, terima kasih sudah ngetrip bareng Mas Bin, Mas Bobby. Kita pisah di sini karena mau turun di Wonokromo. Mas Idan. Saya juga turun ya. Ya juga turun bareng ya di Wonokromo ya. Oke, kita kapan-kapan ngetrip bareng lagi ya. Kapan-kapan Joglo Sumarkerto ya, biar nggak penataran doa aja. Oke, mantap. Tanjung sambung kalur. Ayo. Ya kayaknya ntar lagi bakal sampai di stasiun Wonokromo. Dadah. Dadah. Dadah.